Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultan Zufar Ahlam dengan NIM G00231184 dari kelompok B3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan praktikum anatomi 2.3 milik saya. Pada kasus pertama, Dennis adalah seorang siswa SMP. Ia sempat terjatuh dari tangga dan kepalanya terbentur. Setelah itu, dia mengaku sulit untuk menggerakkan tangan, wajah, dan tak bisa merasakan nyeri dan juga suhu. Yang pertama, jelaskan tentang area Brodmann dan fungsinya. Lalu yang kedua, jelaskan tentang traktus piramidalis dan ekstrapiramidalis. Baik, yang pertama ada area Brodmann. Area Brodmann ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada area motorik primer yang terletak pada gyrus presentralis yang terdapat pada bagian nomor 4. Lalu ada area motorik sekunder, yaitu pada gyrus presentralis juga, yang terletak pada nomor 6. Lalu ada area 312 atau area sensorik primer, yang terletak pada gyrus postcentralis. Lalu di nomor 43, itu ada area gustatorik. Lalu di nomor 4445 ada area bicara motorik atau biasa disebut dengan area Broca. Lalu di nomor 39, 40, dan juga 22 ada area bicara sensorik atau area Wernicke. Nah, di area 41 dan juga 42 itu sebagai area auditori primer, sedangkan di nomor 22 itu sebagai area auditori sekunder. Nah, terus untuk area visual primer itu ada di nomor 17 dan area visual sekunder itu ada di nomor 18 dan 19. Selanjutnya adalah traktus piramidalis. Nah, traktus piramidalis ini merupakan jaras dari area motorik primer dan sekunder, yang mana dari area 4 dan 6 Brodmann yang berjalan menuju ke medula spinalis. Nah, serabut piramidalis ini bakalan menyilang secara kolateral di bawah medula oblongata yang disebut dengan decussatio piramidalis dan melanjutkan diri menjadi traktus corticospinalis lateralis pada funiculus lateralis medula spinalis. Nah, untuk perjalanan atau skema traktus piramidalis ini bakalan dimulai dari cortex cerebri, lalu crus posterior capsula interna, lalu bagian tengah mesencephalon, lalu turun ke bagian tengah pons, lalu melalui bagian ventral medula oblongata dan bakalan menyilang di decussatio piramidalis yang udah dibahas tadi. Nah, dari decussatio piramidalis ini bakalan kebagi jadi dua, ada yang ke traktus corticospinalis lateral dan juga ke yang anterior. Nah, dari lateral dan juga anterior nanti bakalan menyatu lagi di cornu anterior medula spinalis. Lalu lanjut ke traktus ekstrapiramidalis. Nah, secara pengertian, sistema ekstrapiramidalis ini berfungsi sebagai pengendali aktivitas motorik yang dicetuskan korteks motorik cerebri dan traktus piramidalis. Nah, traktus ekstrapiramidalis ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada traktus vestibulospinalis, traktus reticulospinalis, traktus reticulospinalis, dan traktus tectospinalis. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu seorang mengalami gangguan penglihatan setelah terkena stroke. Pasien tidak bisa mendengar. Yang pertama dijelaskan anatomi encephalon dan medula spinalis, lalu jelaskan tentang anatomi nervus kranial dan tempat keluarnya, jelaskan tentang circulus arteriosus filisi, jelaskan tentang jalur penglihatan mulai dari perjalanan sinar melalui anatomi media refracta hingga ke otak. Nah, jadi encephalon ini bakalan terbagi ke jadi 3 bagian, yaitu ada proencephalon, mesencephalon, dan juga rhomboencephalon. Nah, yang mana nanti dia bakalan berkembang pada dari minggu ketiga ke minggu keempat, lalu pada minggu kelima. Nah, ini nih dari yang tadi udah disebutin ada proencephalon, mesencephalon, dan rhomboencephalon. Nah, ini bakalan berkembang untuk proencephalon ini bakalan berkembang jadi telecephalon, yang mana telecephalon ini bakalan jadi cerebrum, lalu
diencephalon. Diencephalon ini bakalan jadi talamus, hipotalamus, dan juga epitalamus. Lalu untuk mesencephalon sendiri bakalan menjadi midbrain atau otak bagian tengah. Lalu untuk romboencephalon itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu metencephalon dan juga mielencephalon. Yang mana metencephalon ini bakalan jadi pons dan juga cerebellum, dan mielencephalonnya bakalan berubah menjadi medulla oblongata. Lalu untuk penghubung antara hemisferium dextra et sinistra itu bakalan dihubungin sama utamanya sama corpus callosum yang terletak pada gambar. Lalu ini ada medulla spinalis. Nah, di medulla spinalis ini ada beberapa bagian penting, seperti ada intumescentia cervicalis, yaitu pembesaran, seperti pembesaran pada bagian cervical. Lalu ada instrumentia lumbalis. Lalu di bawah instrumentia lumbalis ini ada conus medullaris. Lalu bakalan ada cauda equina. Nah, untuk instrumentia cervicalis ini terletak di bagian cervical, merupakan tempat plexus brachialis berasal. Nah, instrumentia ini terletak pada segmen cervical 3 sampai ke thoracis 2, dengan pembesaran maksimumnya ini ada pada segmen cervical 6. Lalu untuk instrumentia lumbalis ini tempat di mana plexus lumbosakral berasal dan berawal dari torakal 10 sampai ke lumbal 2, dengan pembesaran maksimum ada di torakal 12. Nah, secara fungsinya medulla spinalis ini berfungsi untuk menyalurkan impuls balik ke traktus ascendens atau dari traktus descendens. Lalu lanjut ke nervus cranial. Nah, nervus cranial ini jumlahnya ada 12, yaitu ada nervus olfactorius, ada nervus olfactorius untuk pembau, lalu ada nervus opticus untuk melihat, lalu nervus oculomotorius untuk menginervasi otot penggerak bola mata, lalu ada nervus trochlearis yaitu untuk menginervasi musculus obliquus superior atau menarik pul bola mata ke arah atas. Lalu ada nervus trigeminus, lalu ada nervus abducens yang berguna untuk menginervasi otot rectus lateralis mata. Lalu ada nervus facial untuk menginervasi otot mimik wajah, lalu ada nervus vestibulococlear yaitu untuk keseimbangan dan juga pendengaran, lalu ada nervus glossopharyngeus yaitu untuk lidah dan faring, lalu ada nervus vagus yang bekerja pada organ seperti lambung, jantung, lalu ada nervus accessorius dan nervus hypoglossus. Nah, kedua belas nervus ini memiliki tempat keluar yang berbeda-beda. Yang pertama, pada bagian cerebrum itu ada dua nervus yang keluar, yaitu ada nervus 1 dan 2 yang terletak pada bulbus olfactorius dan juga chiasma opticum. Lalu, pada bagian mesencephalon juga terdapat dua nervus yang keluar, yaitu pada fossa interpeduncularis dan caudal colliculus inferior. Sedangkan pada bagian pons itu terdapat 4 nervus yang keluar, yaitu ada nervus trigeminus yang keluar pada brachium pontis, ada nervus abducens yang keluar pada sulcus bulbopontinus, nervus facialis yang keluar pada angulus cerebellopontinus, dan nervus vestibulococlear yang juga keluar pada angulus cerebellopontinus. Yang terakhir ini ada di medulla. Nah, di medulla ini ada nervus 9, 10, 11. Ini tempat keluarnya sama, yaitu ada sulcus posterolaterales dan juga nervus 12-nya ini ada di sulcus anterolaterales. Selanjutnya adalah circulus arteriosus ilisi. Nah, circulus arteriosus cerebri ini dibentuk daripada basis encephalon oleh sistem arteri vertebrobasilaris dan sistem arteri carotis interna yang saling berhubungan. Nah, hubungan anastomosis ini bakalan terbentuk. Yang pertama ada anterior cerebral artery, lalu ada middle cerebral artery, lalu ada anterior communicating artery dan juga posterior communicating artery. Ini adalah tampak otak atau arteri ini terlihat dari bagian bawah otak. Selanjutnya ada
Jaras visual atau visual pathways. Nah, jaras visual itu ialah jalur di mana terjadi transformasi energi cahaya, gelombang elektromagnetik hingga menjadi energi listrik, potensial aksi saraf. Nah, oleh kerja dari sel-sel fotoreseptor di okulus, konus bipolar ganglion. Nah, potensial aksi yang digenerate oleh fotoreseptor tersebut nantinya bakalan diharapkan mencapai area visual primer di lobus occipitalis area nomor 17. Nah, perjalanannya itu gimana? Nah, gimana perjalanannya biar bisa sampai ke area 17? Itu yang pertama ada cahaya diterima oleh sel fotoreseptor mulai dari yang terluar hingga ke yang dalam, yaitu dari sel konus hingga sel bipolar dan terakhir di sel ganglion. Lalu yang kedua, kumpulan akson dari sel ganglion ini akan tersusun sebagai serabut optik, yaitu nervus 2. Lalu lanjut ke serabutnya, lanjut ke chiasma opticum, ke tractus opticus, ke nucleus genitaculum lateralis. Lalu yang ketujuh ada di radio optica atau tractus geniculocalcarina. Dan yang terakhir sampai ke lobus occipitalis, yaitu area Brodmann nomor 17, area visual primer. Nah, tadi kan disebutin ada nucleus genitaculum lateralis. Nah, dari nukleus ini sebenarnya ada 3 arah untuk melanjutin diri, yaitu ke arah visual primer yang berfungsi untuk interpretasi visual, lalu ada ke pretektal nukleus yang fungsinya untuk mengatur refleks pupil konsensual, lalu ke ventrolateral preoptik nukleus yang fungsinya untuk mengatur siklus tidur pada tunanetra. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang pertama adalah jelaskan otot mata apa saja yang berperan dalam menggerakkan bola mata. Yang kedua, jelaskan tentang perbedaan saraf simpatis dan parasimpatis. Yang ketiga, jelaskan tentang modalitas saraf kranial. Baik, yang pertama tentang otot-otot yang ada pada mata. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, terdapat beberapa otot seperti otot musculus rectus sendiri ada beberapa jenis, ada yang rectus superior, rectus medial, rectus lateral, dan rectus inferior. Nah, terus untuk obligus ada dua, ada obligus superior dan juga obligus inferior. Selain itu ada musculus levator palpebra superior. Nah, otot-otot ini diinervasi sama beberapa nervus, yaitu mereka semua itu diinervasi sama nervus 3. Tapi ada beberapa pengecualian, yaitu pada musculus obligus superior yang diinervasi oleh nervus 4 dan juga musculus rectus lateralis yang diinervasi oleh nervus 6. Nah, untuk fungsinya itu apa aja? Yang pertama dari levator palpebra superior, dia ini nggak melekat langsung pada si bola mata. Nah, karena fungsinya itu untuk mengangkat palpebra superior. Lalu untuk obligus superior itu fungsinya untuk abduksi, depresi, dan rotasi ke medial. Untuk obligus inferior itu fungsinya untuk abduksi, elevasi, dan rotasi lateral. Lanjut ke rectus. Nah, rectus ini yang superior itu berfungsi untuk abduksi, elevasi, dan rotasi medial. Sedangkan yang inferior untuk adduksi, depresi, dan rotasi lateral. Sedangkan untuk yang rectus medialis itu untuk adduksi dan yang lateralis itu untuk abduksi. Hal yang terakhir itu ada terkait perbedaan saraf simpatis dan parasimpatis. Nah, untuk saraf simpatis dan parasimpatis ini adalah dua cabang dari sistem saraf otonom yang memiliki fungsi berlawanan tapi saling berintegrasi. Nah, saraf simpatik ini untuk mengontrol respon tubuh saat terjadi ancaman atau stres, seperti lawan atau lari, atau bahasanya fight or flight. Nah, sedangkan untuk saraf parasimpatis ini untuk membantu mengontrol respon tubuh saat istirahat seperti istirahat dan juga bagian pencernaan yang bisa disebut dengan rest and digest. Nah, keduanya ini bekerja secara berbeda. Seperti contohnya pada saraf simpatis itu berfungsi untuk melebarkan pupil mata, menghambat kerja kelenjar ludah, merelaksasikan bronkiolus paru-paru, mempercepat denyut jantung. Sedangkan untuk saraf parasimpatik itu berfungsi untuk menyempitkan pupil mata, merangsang kelenjar ludah, mengkonstruksikan bronkiolus paru-paru, dan memperlambat denyut jantung.
Baik, beberapa sumber yang telah saya ambil ini saya ambil dari Sobota dan beberapa sumber lain. Sekian dari saya, bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.